Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya. Kita membahas tentang Bitcoin ini akhirnya kemana gitu. Dan akhirnya Bitcoin ini turun juga. Namun di grup Telegram yang saya ikuti itu banyak yang bertanya juga dan banyak yang akhirnya menyampaikan kalau Bitcoin ini turun, ya kan, itu bukannya nanti akan kasihan kepada spot trader. Kalau untuk future ini kan tidak masalah karena future itu paling lama memegang koinnya itu sekitar 3 harian lah. Nah, sedangkan kalau spot trader itu mereka bisa memegang koin atau Bitcoin ini itu lama, jadi bisa sebulan atau 2 bulan atau bahkan mungkin bisa setahun. Sedangkan kalau teman-teman lihat di sini, kita lihat di Bitcoin ya, ini adalah grafik Bitcoin untuk jangka waktu 1 hari. Teman-teman sendiri bisa lihat kalau Bitcoin telah mengalami rejection atau penolakan. Kita bisa tandai di sini. Ini adalah penolakan Bitcoin ya. Penolakan yang mana ada di angka 45.000, kemudian turun terus. Nah, penurunannya itu yang paling signifikan itu di hari 17 Februari ya. 17 Februari itu kalau tidak salah di hari Rabu minggu lalu. Kemudian terus mengalami penurunan sampai tanggal 20 Februari semalam. Jadi semalam merupakan penurunan yang hebat kalau teman-teman bisa lihat di time frame yang lebih pendek atau time frame 5 menit. Nah, di sini ada penurunan yang lebih hebat ya. Itu sekitar jam 12 siang. Sedangkan penurunan yang lebih hebat lagi juga terjadi di 17 Februarinya di sekitar jam 7 malam. Nah, sedangkan sekarang banyak yang berpendapat kalau Bitcoin ini ya harusnya turun lagi gitu kan. Walaupun saya kurang setuju, maksudnya ini akan dinaikkan dulu sebentar, mungkin ke area ini atau dia akan ranging di area ini ya. Jadi batasnya Bitcoin akan turun bolak-balik adalah area sekitar ini. Jadi bisa kita tandai seperti ini. Nah, kenapa demikian? Karena ya tidak bisa turun terus gitu, tidak bisa dijual terus. Kalau mau dijual, tetap harus ada penaikan dan penurunan, tetap harus ada sirkulasi uangnya. Jadi tidak bisa dihajar turun terus gitu. Walaupun ada beberapa kasus misalnya, kalau teman-teman bisa lihat, nah di sini Bitcoin memang diturunkan terus, tetapi kan ada sirkulasi di sini sempat naik hijau gitu, walaupun tidak banyak. Nah, sedangkan ini sudah diturunkan, di sebelumnya juga sudah dinaikkan, maka yang selanjutnya terjadi adalah ini mungkin akan dinaikkan atau ranging gitu istilahnya ya. Diturunkan tetapi tidak banyak dan dinaikkan tetapi tidak banyak. Dampaknya pada altcoin apa atau alternatif coin. Ini alternatif coin yang banyak sekali sudah saya coba ambil, salah satunya Ray. Ray itu kalau bisa kita lihat di sini. Ray adalah Radium ya, ini juga sudah turun terus. Kalau kita bisa lihat volume selama 1 tahun ya, Radium itu sudah turun jauh sekali, hampir 90% atau bahkan mungkin ini sudah 90% gitu. Jadi saya berani ngambil karena Radium ini turunnya sudah sangat jauh. Jadi kalau naik ya mungkin naiknya juga akan sangat jauh gitu kan. Ya walaupun tidak akan terjadi dalam 1 hari. Kalau yang sebelumnya kan saya mengambil koin yang namanya LuxRare ya. Kalau teman-teman tahu, LuxRare ini kemarin saya ambil sempat dipump sama whales-nya juga. Jadi kalau teman-teman bisa lihat selama 1 bulan terakhir, nah LuxRare ini tidak kemana-mana ya. Jadi kalau kita lihat selama 7 hari, nah saya sempat mengambil di sini, kemudian naik, turun di sini saya lepas, ternyata di sini malah dinaikkan oleh whale-nya gitu ya. Nah, terus gimana nih untuk teman-teman semua yang di spot yang kita akan bahas tadi kan? Masalahnya ini teman-teman. Ini adalah batas-batas yang sangat rawan. Kalau Bitcoin akhirnya selesai di sini, jebol di angka 32.000, maka otomatis Bitcoin akan mengejar di sini di angka 29.000. Nah, sedangkan di angka 29.000 ini adalah penurunan-penurunan di saat kita mengenai yang namanya dampak corona gitu loh. Jadinya sangat kasihan kalau orang-orang yang sudah beli di sini
sudah setengah mati menyisihkan uangnya untuk masa pandemi corona gitu kan, kemudian tidak menjualnya karena berharap Bitcoin nanti bisa ke angka 100.000, ternyata harga ini kembali lagi ke sini. Itu kan aneh, ngapain kita beli di saat pandemi corona kemarin yang lagi heboh gitu kan. Ngapain beli di saat itu? Wong ternyata harganya turun lagi gitu loh. Bahkan ini penurunan yang paling ekstrim di sini ya pada tanggal 24 Januari itu. Itu harganya itu juga sama-sama aja, mirip-mirip aja di tanggal Juli dan Juni ini, Juni, Mei, Juni, Juli ini gitu loh. Makanya ini menjadi pertanyaan serius karena kalau ini nanti melewati dari batas ini, lebih rendah daripada ini, misalnya ada di sekitar sini ya, sekitar 20 ribuan, itu sangat kasihan dengan yang di spot gitu. Bitcoin bisa dianggap scam karena penurunannya terlalu jauh, terlalu ekstrim gitu ya. Jadi apakah kita akan ke sana dalam waktu dekat? Ya namanya Bitcoin kita nggak ada yang tahu gitu karena penurunan ini pun cepat, kenaikan ini pun cepat sekali. Jadi saran saya untuk yang spot jangan terus menerus ditambah kalau nggak yakin dengan apa yang kamu pegang ya, apa yang kamu investasikan. Karena kalau Bitcoin turun biasanya investasi yang lain yang masih bisa dilirik adalah investasi di emas, investasi di saham itu juga bisa gitu ya. Dan teman-teman silahkan memantau di Coin Market Cap untuk harga yang updateannya ya. Dan 7 hari terakhir ini grafiknya semuanya indikasinya merah. Jadi ya bahkan Dogecoin itu sudah sampai 1.900 ya. Ini yang paling parah ini. Karena dulu sudah sempat sampai di angka sekitar 2 ribuan, 3 ribuan itu sudah stabil di sana tetapi akhirnya turun ke angka 1.900. Begitu juga dengan XRP yang akhirnya kemarin turun di angka 8.000 itu cukup parah. Ternyata dinaikkan cukup drastis sampai ke angka 11.000. Jadi ya selamat yang memegang XRP walaupun sebenarnya nggak selamat-selamat banget sih karena belum berhasil menjemput yang sudah beli di harga $1. Oke, mungkin itu pembahasan kita kali ini. BTC akan kemana? Tentu akan turun lagi karena dia harus menghabiskan masa penurunannya setelahnya dia naik kemarin gitu ya. Jadi ya kita tunggu saja atau semoga aja ranging gitu ya. Nah mungkin itu saja dari saya pembahasan tentang Bitcoin ini akan kemana. Dan untuk yang spot tetap hati-hati ya. Jangan all in di saat turun begini, biarkan dia ada tanda-tanda kenaikan dulu biar ada untungnya gitu loh. Beli di saat yang mau naik seperti ini malah dapat untungnya nggak apa-apa kan, bisa dibeli dari Agustus kemudian nanti bisa dijual di Oktober gitu tetap untung. Tapi kalau lagi downtrend kayak gini, wah itu kalau tidak jelas pembalikan arahnya kemana malah kasihan gitu, ngabisin modal gitu ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.